Jadi intinya bahwa tidak ada yang namanya pemboikotan, tidak ada. Itu hanya hoax. Bahwa tadi sudah disampaikan oleh KPI bahwa KPI itu tidak memiliki kewenangan dalam mengatur talent atau pengisi acara secara individu. Jadi KPI itu hanya mengawasi isi konten, ya, mengawasi isi konten. Gitu. Jadi jawaban KPI inilah yang bikin saya tenang, gitu kan, bahwa berita yang liar Bang Ipul di boykot KPI itu kan artinya sudah menyebar fitnah kan, dan ya fitnah juga untuk KPI-nya kan, kasihan juga kan difitnah kan, padahal tidak ada gitu ya. Akunya juga sama gitu, makanya melalui surat ini saya sampaikan secara resmi. Di sini resmi banget ya teman-teman, ada suratnya asli, ada stempelnya juga ya teman-teman dari Komnas HAM. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sudah Komnas HAM sudah menjembatani saya dengan KPI. Artinya rumor-rumor tentang pemboikotan itu terbantahkan semua. Gitu, tidak ada. Bang Ipul, ini akhirnya memperjuangkan hal ini udah sampai berapa lama sih? Hampir 5 tahun. Memperjuangkan ini hampir 5 tahun. Kami sama tim tidak lelah-lelahnya ya, maksudnya Tidak ada rasa lelah. tidak ada rasa lelah, kita terus berjuang. Alhamdulillah ini murni teman-teman. Tidak ada sogok menyogok, tidak ada orang dalam, nggak ada. Jadi dengan modal bismillah bahwa penyebaran berita tentang pemboikotan itu tidak benar dan sudah terbantahkan, alhamdulillah. Bang Raja, apakah kemunculan Bang Saiful dan yang ini nanti di televisi tetap harus mematuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran? Tentu, P3SPS. tentu semuanya diatur oleh aturan undang-undang ya, aturan dari lembaga-lembaga yang ada. Kalau televisi kan tentu ya lembaga apa yang Komisi Penyiaran Indonesia tentu ya. Semua, tapi semua aturan juga ada di dalam aturan televisi ya, intern mereka seperti itu. Ya, lalu kalau menurut Bang Raja sendiri, apakah perlu dibuat regulasi baru nih yang mengatur kemunculan dalam artian pidana kasus tertentu di televisi? Aku rasa tidak ya, aturan-aturan hukum ini jelas semuanya ya kan, karena memang terus terang semuanya ada di tangannya media nih ya. Artinya media juga harus bisa memproses, memilih bahwa mana yang positif ya kan, mana yang negatif. Artinya ya harapan media kalaupun ini yang terbaik ya didorong yang terbaik, kalaupun itu kurang dan lain-lain kan bisa dibicarakan. Jadi pertanyaannya bagus banget ya. Ini pertanyaannya nyambung dengan klarifikasi dari KPI nih. Ya. Jadi KPI juga memberikan klarifikasi pertama, setiap warga negara termasuk individu yang telah menyelesaikan masa hukuman pidananya. Artinya kan di luar sana juga banyak orang-orang mantan narapidana gitu kan. Masa mereka mentang-mentang mantan narapidana, mereka tidak boleh bekerja, mereka tidak boleh mendapatkan haknya, gitu kan? Gak mungkin kan? Dan mantan narapidana itu setelah menyelesaikan semua dosa-dosanya, ya kan, dia ingin berusaha menjadi orang baik, ingin kerja, menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya, masa nggak boleh? Itu kan berarti kan kejam banget dong, ya kan? Kasihan nanti mantan narapidana lainnya, mereka nggak bisa dapat uang, ya kan? Nggak bisa bekerja, nggak bisa ngehidupin anak istri, ya kan? Kasihan banget gitu kan. Yang penting sudah selesai masa pidananya ya. Kecuali kalau belum selesai, diselesaikan dulu, gitu kan? Ini udah selesai. Ya mungkin di luar sana juga bukan hanya aku aja kan yang pernah mengalami hal tersebut. Banyak ribuan, ratusan ribu, jutaan manusia yang pernah mengalami hal yang sama. Gitu. Jadi nomor satu, setiap warga negara termasuk individu yang telah menyelesaikan masa hukuman pidananya memiliki hak untuk memperoleh kesempatan reintegrasi. Tuh, ditekankan ya, memperoleh kesempatan reintegrasi sosial, bekerja, serta melanjutkan kehidupan secara layak.
sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Gitu. Jadi tidak ada diskriminasi ya, tidak ada diskriminasi. Gitu. Ya udah selesai gitu, kecuali kalau dia, mohon maaf, dia sudah tersangka tapi belum menyelesaikan pidananya, itu kan tidak boleh. Gitu kan. Nah ini kan sudah selesai. Hukuman sudah selesai, ya kan? Semuanya sudah dijalani. Apalagi kalau kita tuh di sana tuh di lembaga permasyarakatan itu dapat bekal yang begitu berharga untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, ya kan? Yang bisa menjadi manusia yang lebih berguna lagi seperti itu. Pak, setelah ini sudah ada keputusan ini, plan apa biar bisa Ya, depan bisa tampil lagi di televisi? saya sih sebenarnya tujuan utama saya sih sebenarnya bukan ke arah kepengen tampil di TV, bukan. Saya ingin menjawab tuduhan-tuduhan pemboikotan itu aja sih. Itu aja. Kalau masalah nanti tampil atau tidak tampil itu urusan Allah. Yang penting rumors itu sudah hilang. Sudah terjawab bahwa KPI tidak sama sekali memboikot. Tidak ada. Karena katanya tidak ada kewenangan. Kewenangannya hanya mengawasi konten. Saya selama kerja di pertelevisian dulu selalu dapat arahan. Tidak boleh ngomong jorok, tidak boleh ngebully, tidak boleh berkata kotor. Tuh saya udah tahu peraturannya, saya pakai aturannya gitu. Makanya alhamdulillah ya langgang gitu kan, karena saya mematuhi gitu. Jadi sekali lagi tujuan saya hanya untuk menjawab gosip-gosip, hoax tentang pemboikotan itu, bahwa sudah dijawab bahwa tidak ada. KPI sama sekali tidak. Kalau teman-teman mungkin mau seperti kayak mau kayak advokat gue nih. Adalah kali ya. Kayak mungkin mau mengkonfirmasi ke pihak Komnas HAM silakan, ke KPI juga silakan, karena ini memang ini surat resmi teman-teman ya. Kita nggak berani mengada-ada, ya kan? Walaupun memang zaman sekarang itu zaman gampang sekali menyebar hoax, berita-berita bohong. Tapi kalau saya tidak pernah mau. Alhamdulillah dari dulu nggak pernah saya menyebar berita-berita bohong. Kalau mau kita sampaikan yang benar. Itu jangan yang bohong-bohong sebenarnya. Bang, dulu ada kejadian nggak sih Bang kalau pihak televisi nolak Abang karena unsur-unsur ini pernah? Ya, itulah dia. Ini tidak ada penolakan. Gitu. Itu hanya yang dibuat oleh penonton seolah-olah itu dari TV dan seolah-olah itu dari KPI. Gitu loh. Jadi kayak adu domba lah. Itu makanya saya juga nggak mau, kita mau ini semua clear lah. Kita mau semuanya clear, kita juga berhentilah menyalah-nyalahkan. Saya juga udah nggak mau menyalah-nyalahkan. Saya cuma mau hoax ini berhenti. Hoax ini stop. Di tahun ini tidak ada lagi orang yang menyebar-nyebar bahwa Bang Ipul diboikot sama KPI, sama TV. Sama sekali tidak. Gitu. Bang, juga penting sih Bang, surat ini Bang buat Abang. Dan yang kedua, apakah surat ini juga akan Abang beritahukan kepada stasiun TV bahwa gue nggak diboikot loh, gue nggak dilarang loh KPI. Kemungkinan kan ada pihak TV yang takut untuk mengundang. Iya. Bisa dilihat. Makanya ini kalau takut ini bisa menjadi landasan hukum bahwa tidak ada. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama, surat ini sangat berharga banget buat saya. Ini sangat berarti karena apa? Ini adalah jawaban dari berita-berita miring tentang pemboikotan TV dan juga pemboikotan KPI. Ini sudah terbantahkan bahwa tidak. Dan kedua, apakah nanti surat ini saya berikan ke TV-TV, yaitu sedang kita pikirkan ya Wan. Ya. Yang penting saya hanya pertama kita menyampaikan dulu melalui teman-teman media. Mudah-mudahan ini dibaca oleh orang banyak, ya dibaca oleh hal-hal yang ada kepentingannya dengan saya gitu, dan ini bisa menjadi sebuah landasan hukum. Itu aja sih. Ya, sekali lagi saya bilang
tujuan saya mengadu ke Komnas HAM itu semata-mata bukan saya pengen kembali kembali ingin tampil di TV, nggak ada. Itu tujuan utama saya bukan itu. Saya cuman kepengen bahwa tuduhan-tuduhan itu berhenti, gitu, berhenti dan tidak ada lagi. Gitu. Nah, kalau misalkan suatu saat nanti misalkan aku kembali, alhamdulillah. Yang nggak kembali pun nggak apa-apa. Yang penting fitnah ini selesai. Rindu lagi dong dengan Saya rindu banget. Kalau bilang rindu banget ya, apalagi bayarannya yang bikin saya rindu. Gitu, karena untuk berjuang yang seperti itu tuh tidak mudah gitu ya. Saya dari mulai bayaran ratusan ribu ya kan, sampai di luar itu semua pencapaian gitu. Karena apa? Saya kepengen gitu, ya ngebahagiain lah dengan hasil kerja keras saya. Kepengen juga suatu saat nanti saya perekonomian saya baik gitu kan, ya mudah-mudahan saya bisa berbagi kembali dengan orang-orang yang saya cintai, dengan masyarakat sekeliling gitu. Karena buat saya ya, pada saat kita subur rezeki ya, di sana ada hak orang yang memerlukan. Seperti itu. Ya kalau kondisi sekarang seperti ini ya, buat saya aja masih ibaratnya masih apa ya, masih alhamdulillah gitu. Jadi makanya mohon maaf. Kita syukuri. Ya, jadi mohon maaf buat saat ini saya belum bisa berbagi seperti dulu kala gitu. Saya minta doanya mudah-mudahan perekonomian saya membaik. Dan saya juga mendoakan juga semoga masyarakat juga sekarang yang lagi digunjang-ganjing perekonomiannya juga semoga perekonomian kalian juga kembali membaik. Jadi kita sama-sama berjuang nih, gitu kan? Berjuang ya cari kerja. Saya juga sama cari kerja. Nah, gara-gara gosip ini kerjaan saya jadi terganggu, gitu kan? Jadi mudah-mudahan gosip ini sudah terbantahkan, mudah-mudahan lancar teman. Terakhir masuk di televisi itu kapan sih yang 2021. ini 5 tahun yang lalu. Itu pun, nah itu digonjang-ganjing gitu loh. Apa namanya, minta saya diboykot gitu kan. Itulah akhirnya muncullah berita-berita miring gitu. Udah nggak jelas deh gitu kan. Nah, disitulah saya mulai kehilangan pekerjaan saya gitu. Totalnya sebenarnya sih hampir 10 tahun ya. Saya sudah absen di televisian gitu. Bang Ipul, mungkin surat ini juga bukan hanya untuk pihak stasiun televisi aja ya Bang Ipul, ya mungkin ada pihak-pihak yang off air juga yang ingin mengundang Abang kan juga bisa digunakan kan Bang. Alhamdulillah ini juga bisa, pokoknya ya ini bisa menjadi landasan ya, landasan bahwa tidak ada masalah apa-apa dengan KPI. Lah, saya adalah pekerja kan, kerja seni, masa saya mau cari uang halal tidak boleh gitu kan? Ya enggak. Saya alhamdulillah ya, saya utamakan cari uang halal dulu lah. Makanya saya minta ridhonya dari teman-teman. Saya minta minta supportnya. Semoga saya bisa tetap bekerja di pekerjaan yang halal. Jangan sampai bekerja di pekerjaan yang nggak halal. Itu seperti itu. Apalagi pekerjaan yang merugikan orang lain, pekerjaan yang merugikan rakyat banyak, saya tidak mau. Apalagi memakan hak orang banyak, memakan uang banyak, memakan uang orang lain, saya tidak mau. Jadi saya minta ridhonya, mudah-mudahan saya bisa bekerja mencari rezeki yang halal. Oke Bang. Alhamdulillah. Ipul, kita foto Ipul. Boleh, Bang. Ya, ada kopinya ya. Dan kopi Ini. kita